Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 pada Kemendikbudristek. Sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan beberapa hal penting sebagai rilis pada malam hari ini, perlu kami sampaikan bahwa penyidikan ini telah berlangsung kurang lebih 2 bulan, sejak 20 Mei 2025. Penyidik terus secara maraton melakukan upaya-upaya bagaimana mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dari tindak pidana sebagai tujuan dari penyidikan itu sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 80 orang saksi dan 3 orang ahli dari berbagai keahlian yang ada. Dan pada hari ini tentu ada beberapa orang yang juga dipanggil dan diperiksa secara maraton. Rekan-rekan media, bahwa penyidik dalam kurun waktu 2 bulan ini terus melakukan upaya-upaya mengumpulkan berbagai barang bukti, apakah yang bersifat dokumen maupun yang bersifat barang bukti elektronik dari berbagai tempat. Dan semua itu tentu dibaca, dianalisis, didalami setiap keterangan atau informasi yang ada di sana. Oleh karenanya, setelah dilakukan gelar perkara, maka penyidik pada hari ini memiliki kesimpulan-kesimpulan terkait dengan proses penyidikan ini. Oleh karenanya, rekan-rekan media, kita dengarkan bersama rilis yang akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan tentang perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset Teknologi atau Dikbudristek Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Terkait dengan perkara tersebut, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran keseluruhan 9,3 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBN pada Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan DAK yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan tujuan untuk dapat digunakan anak-anak sekolah termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal sebanyak 1.200.000 unit. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun 2020 sampai dengan 2021, bersama-sama dengan MUL selaku Direktur SMP
kemudian JT selaku staf khusus Menteri dan IBAM selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS, untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, sehingga merugikan keuangan negara, serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chrome OS banyak kelemahan untuk daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Adapun perbetan SW dan MUL dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, JS selaku staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortem yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019, 6 diangkat sebagai Menteri di Kemendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili 6 membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan JT Kim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. JS menghubungi IBAM dan JT Kim untuk membuatkan kontrak kerja untuk Ibrahim Arif sebagai pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di warung teknologi pada Kementerian Mendikbudristek yang akan membantu program TIK Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. JS selaku staf khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting, meminta kepada SW selaku Direktur SD, kemudian MUL selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS, sedangkan staf khusus Menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap pendanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020,
6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. Di antaranya juga saat itu dibahas adanya co-investment sebanyak 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Selanjutnya, JS menyampaikan co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek dalam rapat-rapat yang dihadiri oleh Hamid Muhammad selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, SW, Direktur SD dan MUL, Direktur SMP di Kemendikbudristek, dan menyampaikan apabila program Kementek tahun 2022 menggunakan Chrome OS. Pada tanggal 6 Mei 2020, JS bersama dengan SW, bersama dengan MUL, kemudian IBAM, dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin secara langsung oleh NAM, yang dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK atau TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan.